Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, kita memasuki hari yang ke-11 bulan Ramadan, yang insya Allah kita akan melanjutkan perenungan kita tentang kehidupan yang telah kita lalui, dan insya Allah dalam rangka mempersiapkan kehidupan selanjutnya yang akan lebih baik insya Allah. Kemarin kita telah membahas tentang kondisi ketika kita ditakdirkan berusia yang cukup panjang, yang dengannya kemudian kita perlu memaknai setiap usia kita dengan amal-amal, sebab usia yang sesungguhnya adalah usia yang melahirkan amal. Maka pada kesempatan kali ini kita akan merenungi apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan, yang dengan perenungan ini kita akan berusaha mengkondisikan diri kita untuk memiliki keistimewaan dalam kehidupan ini. Karena semestinya kita tentu berbeda dengan khalayak pada umumnya. Kita harus punya pembeda, kita harus lebih baik, kita harus lebih bermanfaat, kita harus mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang lebih positif. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-95 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu husna. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Di sini Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama antara orang yang beriman yang duduk ghairu ulil dharari, tanpa mempunyai uzur sesungguhnya, tetapi dia hanya duduk saja, dia hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa. Wal mujahiduna fi sabilillah, dibandingkan dengan para mujahid di jalan Allah, mereka yang berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, mereka sedekahkan hartanya, mereka sumbangkan tenaganya, pikirannya, kemampuannya dan ikut terlibat. Itu sesungguhnya tidak sama mereka yang hanya memilih duduk-duduk saja dibandingkan mereka yang ikut terlibat. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Sesungguhnya Allah kemudian meninggikan atau memberikan kemuliaan, keutamaan kepada para mujahid, para pejuang, orang-orang yang siap terlibat, orang-orang yang siap menginfakkan hartanya, memberikan sumbangsih tenaga, pikirannya, jiwanya, dibandingkan orang-orang yang hanya diam saja dengan beberapa derajat di atas mereka. Wa kullu wa'adallahu husna, dan kepada masing-masing mereka akan Allah berikan balasan yang baik, yaitu surganya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah memuliakan, melebihkan para mujahid, para pejuang itu, orang-orang yang siap terlibat itu, dibandingkan orang-orang yang hanya duduk-duduk semata dengan pahala yang besar. Masya Allah. Ayat ini mestinya menjadi motivasi kita agar kita kemudian hidup ini jangan sekedar hidup apa adanya, apalagi menjadi peserta kehidupan yang pasif, tidak mau terlibat, tidak mau ikut menyumbang, tidak mau ikut berkontribusi, tidak mau membantu. Dia hanya menikmati keimanannya dalam kesendiriannya saja. Dia merasa cukup, seakan-akan dengan keimanan itu selesai semua. Padahal keimanan dan amal itu satu kesatuan. Keimanan melahirkan amal,
dan amal menjadi pembuktian atas keimanan kita. Dan sesungguhnya ketika kita mau terlibat, kita mau memberikan sumbangsih harta dan jiwa kita, maka Allah akan memberikan balasan terbaiknya, surga itu. Allah akan memuliakan kita dengan derajat kemuliaan, ya, dibandingkan mereka yang hanya duduk-duduk saja menunggu hasil, tidak mau terlibat, bahkan ya kadang-kadang menjadi pembicara masalah, ya. Lama-lama ketika mereka sering membicarakan masalah, mereka menjadi pembuat masalah. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi solusi bagi masalah. Karena itu kita tidak memperbanyak atau menyibukkan diri kita dengan menjadi pembicara masalah. Kita terjun, turun tangan, terlibat untuk melakukan perbaikan, melakukan kebaikan, dan memberikan solusi-solusi bagi kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda juga, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, ya. Orang beriman yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai, dan lebih baik dibandingkan orang beriman yang lemah. Ya, lemah inilah sesungguhnya yang diajak ini tidak mau, diminta ini tidak mau, maunya santai, maunya hanya tidur-tiduran, duduk, menunggu di rumah, menunggu hasil, itu mengeluhkan sesuatu tapi tidak mau melakukan apa-apa, gitu. Atau di kalangan anak muda hari ini mungkin terkenal dengan istilah mager, ya, malas gerak, ya. Tentu ini bukan karakter orang beriman, ya, jangan mager, karena kemageran itu, kemalasan gerakan itu akan menjerumuskan kita pada kondisi, ya, kita hanya sebagai orang-orang yang, ya, duduk berdiam diri, ya, tidak mau terlibat, dan akhirnya kita asik dengan dirinya sendiri, dan tentu itu bukan karakter orang beriman. Kemudian, ya, sabda Rasulullah itu ya dilanjutkan, wa fi kulli khair. Kata beliau, ya, sesungguhnya ya mereka akan dicintai, akan lebih baik dalam segala kebaikan. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Jagalah engkau dari sesuatu yang bermanfaat bagimu. Apa itu? Ya, amal-amal itu. Tetaplah beramal karena itu punya manfaat bagimu, menjadi bekal di akhiratnya nanti dan sebagainya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, kalaupun engkau kemudian merasa tidak mampu, minta pertolongan sama Allah, jangan kemudian mengelak dari beban. Ya, sebab bagaimanapun Allah Maha Kuasa untuk memampukan kita kalau kita mau memintanya. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan janganlah engkau menjadi lemah, ya, lemah dalam fisik maupun lemah dalam segalanya, sehingga tidak mau terlibat dalam kehidupan ini, dalam perjuangan menegakkan agamanya, dalam mensiarkan Islam, dalam berdakwah dan sebagainya. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau terjadi, ya, kalau ada musibah yang mengenaimu, ya, suatu musibah yang mengenaimu, maka janganlah kamu berkata, kalau aku mengerjakan ini saat itu niscaya akan seperti ini dan seperti ini, ya. Jadi jangan pulang begitu. Begitu udah dapat musibah kita bilang, oh kalau kemarin nggak begini aja mungkin nggak akan kayak gini. Nah, walakin, tapi apa kata Rasulullah, walakin kul, tetapi katakan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Kata Allah, kata Rasulullah, katakanlah sesungguhnya ini adalah takdir dari Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi jangan sampai diajak terlibat, begitu kita keluar terus ada yang sakit bilang, kalau saya nggak ikut keluar, saya cuma di rumah aja, mungkin saya nggak akan sakit kayak gini, mungkin ban saya tidak akan bocor atau mungkin dan sebagainya.
Nggak usah bilang begitu. Karena semuanya sesungguhnya dalam kendali takdir Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Nah, lalu Rasulullah mengatakan fa inna law taftahu amalas syaitan. Ya. Sesungguhnya kalimat kalau, jika sebagainya itu, andai-andai dan sebagainya itu, andai begini mungkin gak akan seperti ini, kalau saya melakukan ini mungkin gak akan seperti ini, dan sebagainya, itu sesungguhnya akan membuka amal-amal syaitan, ya, perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi jangan mengatakan begitu, cukup katakan semuanya adalah takdir dari Allah. Dan ada riwayat yang lainnya juga mengatakan la yughniya hadarun min qadar. Ya. Jadi tidak akan bermanfaat kewaspadaan kita terhadap takdir itu. Nah, inilah mungkin yang penting untuk kita renung-renungkan. Kalau dalam kehidupan ini semestinya kita menjadi orang-orang yang siap terlibat kapanpun. Dan keterlibatan kita itu kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diimpikan, atau bahkan kemudian berdampak hal yang kurang kita senangi, jangan disesali, karena sesungguhnya apa yang terjadi menimpa kita itu semata-mata atas takdir Allah. Allah Maha punya kendali terhadap itu. Meskipun kita sudah waspada, sudah kita hati-hatikan, kita sudah persiapkan antisipasi sebagainya, dikatakan sama Rasulullah la yughniya hadarun min qadar, ya, bahwa antisipasi kita itu tidak akan bermanfaat juga terhadap penolakan terhadap takdir, ya, karena Allah Maha Kuasa untuk melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita lanjutkan, ya, 10 kedua bulan Ramadan ini dengan semakin terlibat dalam kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Jangan kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang hanya duduk-duduk semata, nongkrong, diam, pasif dan sebagainya, tapi menjadilah seorang muslim, mukmin yang aktif, proaktif, terlibat, ikut sumbangsih dalam harta, jiwa dan sebagainya, yang dengan begitu kita akan mendapatkan surga Allah dan kemuliaan dibandingkan yang lainnya. Dan bila pun kemudian keterlibatan kita ada dampak-dampak yang kita tidak sukai, jangan kemudian itu jadi alasan kita untuk tidak lagi terlibat. Bahkan sampai mengatakan kalau saya tidak ikut mungkin tidak akan seperti itu. Oh, kalau saya nggak terlibat mungkin nggak akan seperti itu. Ada sebagainya. Sebab kalau itu hanya akan membuka amal-amal syaitan. Ya, namanya usaha manusia mungkin kita sudah mengantisipasi, tetapi kehendak Allah tetaplah akan terlaksana bila Allah menghendakinya. Yang terpenting, ya, tetaplah kita melibatkan diri, berhusnuzon kepada Allah. Kalau kita tidak mampu, kita minta tolong sama Allah. Ya, wasta'in, kita minta tolong kepada Allah untuk memampukan kita sehingga kita bisa ikut terlibat bersama-sama. Begitulah karakter orang beriman dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.